SM Store, amanah dalam muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna ahsanal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, ikhwani dan akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita dapat melanjutkan pembahasan Risalah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala rahmatan wasi'ah. Pembahasan kita sampai pada halaman yang ke-15, yaitu perkataan beliau rahimahullah taala, wa bi annahu laysa bighafilin an a'mali ibadihi li kamali raqabatihi wa ihatatihi, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak lalai dari perbuatan-perbuatan para hambanya, karena Allah memiliki maha sempurna dalam memantau, dalam mengawasi dan meliputi seluruh hamba-hambanya. Maka tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala dari hamba-hambanya. Kemudian kata beliau rahimahullah taala, dan ini malam ini yang kita akan bahas, yaitu ucapan beliau berikutnya. Qala rahimahullah taala, wa nu'minu bi annahu la yu'jizuhu syai'un fis samawati wala fil ardi likamali ilmihi wa qudratihi. Wa nu'minu, dan kami Ahlus Sunnah wal Jamaah beriman, bi annahu, bahwasanya Allah taala la yu'jizuhu syai'un fis samawati wala fil ard, tidak ada satupun benda di langit dan di bumi yang mampu melemahkan Allah Azza wa Jalla. A'jaza yu'jizu, yaitu melemahkan. Tidak ada satupun, tiada sesuatu pun di langit dan di bumi yang mampu untuk melemahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Likamali ilmihi, karena kesempurnaan ilmu Allah, wa qudratihi, dan kekuasaannya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, innama amruhu idza arada syai'an, sesungguhnya perintahnya, yani perintah Allah, idza arada syai'an, jika Allah menghendaki sesuatu, an yaqula lahu kun fayakun, maka perintahnya hanya dengan mengatakan kun, jadilah, maka terjadilah apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika menafsirkan ayat ini, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala berkata, akhbara ta'ala an qudratihi ala ma yasha', Allah Ta'ala memberitahukan pada ayat ini akan kekuasaannya
terhadap apa yang dikehendaki olehnya. Allah mampu berbuat apa saja yang dikehendakinya. Ya. Wa annahu la yu'jizuhu syai'un fil ardi wala fis sama'. Dan bahwasanya tiada sesuatu pun di langit dan di bumi yang mampu melemahkan Allah Ta'ala. Wa innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun. Perintahnya ketika dia menghendaki sesuatu hanya dengan dua huruf, kaf dan nun. Kun, jadilah, fayakun, maka terjadilah apa yang Allah kehendaki. Wal ma'adu min dzalika, demikian pula al ma'ad, kembalinya kita kepada Allah Ta'ala, terjadinya hari kiamat. Ini semua menunjukkan kekuasaan Allah Ta'ala. Idza arada kaunuhu fa innama ya'muru bihi marratan wahidah. Kalau Allah menghendaki terjadi kiamat, maka dia hanya perintah dengan satu kali perintah. Fa yakunu kama yasha, maka terjadi apa yang atau sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Qamar ayat yang ke-50. Wa ma amruna illa wahidatun kalamhin bil basar. Dan tidaklah perintah kami kecuali hanya sekali, ibarat satu kedipan mata. Apa yang Allah kehendaki terjadi. Ini diantara perkataan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala ketika menafsirkan ayat ke-82 dari surat Yasin. Innama amru idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Ini dari surat Yasin ayat yang ke-82. Kemudian beliau rahimahullah berkata, wa bi annahu la yalhaquhu ta'abun. Artinya wa nu'minu, dan kami Ahlus Sunnah wal Jamaah beriman bi annahu, bahwasanya Allah Ta'ala la yalhaquhu ta'abun wala i'ya'un. Allah Ta'ala itu tidak mungkin tertimpa oleh ta'ab. Ta'ab itu nasab. Nasab itu payah, letih, capek. Allah tidak pernah letih, tidak pernah payah, tidak pernah capek. La yalhaquhu, tidak akan menimpanya, tidak akan mengenainya. Ta'abun wala i'ya. I'ya artinya dha'fun, lemah. Dan Allah tidak mungkin lemah. Sifat lemah itu tidak akan ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah mengatur seluruh alam semesta ini, langit dan bumi, dan seluruh yang ada di angkasa. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Ta'ala. Allah mengatur segala-galanya. Allah mengetahui perkara manusia, perorangan dalam hatinya, permintaannya, harapannya, semua diketahui oleh Allah Ta'ala. Ini menunjukkan kekuasaan Allah, kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang terlintas di dalam hati kita sekarang ini, setiap orang ini, dan yang seluruh di langit dan di bumi ini, apa yang ada dalam diri mereka, Allah mengetahui satu persatu. Allah Maha mengetahuinya. Nah, ini menunjukkan kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. La yalhaquhu ta'abun, ta'abun, ainnya pakai fathah, bukan ta'bun. Ta'abun sama dengan nasobun, maknan wa waznan, sama artinya. Wazan dan maknanya sama. Ta'abun wa nasobun. Fa idza faragta fansab. Kalau kamu kosong, dah berhenti dari kegiatan-kegiatan, maka beribadahlah pada Allah Ta'ala. Payahkanlah dirimu dengan beribadah kepada Allah Ta'ala. Fa idza faragta fansab, fat'ab artinya. Wa bi annahu la yalhaquhu ta'abun wala i'ya'un likamali quwwatihi, karena kesempurnaan kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Allah Ta'ala berfirman, walaqad khalaqnas samawati wal arda, dan sungguh kami benar-benar telah menciptakan langit dan bumi, wa ma bainahuma fi sittati ayamin, dan apa-apa yang berada di antara langit dan bumi Allah ciptakannya dalam 6 masa. Fi sittati ayamin, dalam 6 masa, 6 hari. Wa ma massana min lughub, ai min ta'abin wala i'ya, dan tidak menimpa kami lughub, yaitu capek. Tidak menimpa kami kepayahan, keletihan. Lughub itu yang tepat bahasa Indonesia itu letih. Letih. Kalau manusia bekerja dalam waktu tertentu capek, harus istirahat. Kalau dia paksakan dirinya bisa lumpuh, itu manusia. Tetapi kalau Allah Ta'ala tidak pernah letih dan capek. Nah, di dalam surat Al-Ahqaf ayat yang ke-33, ini sebagai tambahan dalil untuk poin ini. Pada ayat ke-33 surat Al-Ahqaf, Allah Azza wa Jalla berfirman, awalam yarau, tidakkah mereka melihat, yakni manusia, annallaha alladzi khalaqas samawati wal arda, bahwasanya Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, walam ya'ya, dan dia tidak lemah, dia tidak capek dan payah dan letih, walam ya'ya bi khalqihinna, dan dia tidak lemah dalam menciptakan semua itu, langit dan bumi itu. Tidakkah mereka mengetahui atau melihat biqadirin ala ayyuhiyal mauta, bahwa dia mampu, dia maha kuasa untuk menghidupkan orang-orang yang telah mati. Bala innahu ala kulli syai'in qadir, ketahuilah bahwasanya dia Allah berkuasa atas segala sesuatu. Kemudian kata al-muallif rahimahullah ta'ala, wa nu'minu bi thubuti kulli ma athbatahu Allahu li nafsihi, dan kami Ahlus Sunnah wal Jamaah beriman, wa nu'minu bi thubuti kulli ma athbatahu Allahu li nafsihi, bahwa apa-apa yang Allah tetapkan pada dirinya, dari sifat-sifat yang Allah tetapkan pada dirinya, itu adalah benar. Ya, wa nu'minu, kita beriman, Allah menetapkan bagi dirinya banyak sifat, maka kita beriman dengan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya. Au asbatahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, atau yang ditetapkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, minal asma'i was sifat, berupa nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah beriman kepada Allah ya dengan semua sifat-sifatnya. Lakinnana, namun kita Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengikuti manhaj para salafus saleh dari kalangan sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dan baik, natabarra'u min ma'dzuraini azimaini, kami berlepas diri ya dari 2 hal yang telah diingatkan, ya 2 hal yang besar yang memang harus kita itu menjauhkan diri kita dari kedua hal itu dalam berkaitan dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah 2 hal itu? Huma, disebutkan keduanya adalah at-tamthil,
yaitu menyerupakan, menyamai Allah dan makhluknya. Ahlus sunnah wal jamaah berlepas diri dari menyamakan Allah dan makhluknya, yang sifat-sifat Allah dan sifat-sifat makhluknya. At-tamthil. Contohnya apa? An yaqula biqalbihi aw lisanihi. Contoh tamthil itu menyamakan Allah dan makhluknya, itu dia mengucapkan dengan lisannya, ya. An yaqula biqalbihi, dan hatinya, atau dengan lisannya. Ya. Sifatullah Ta'ala kasifatil makhluqin. Misalnya ada orang terlintas di hatinya atau diucapkan dengan lisannya bahwa sifat Allah sama dengan sifat makhluknya. Lah, Ahlus Sunnah wal Jamaah terlepas diri dari tamthil, dari menyerupakan sifat Allah dan sifat makhluknya. Kemudian yang kedua, wat takyif. Takyif itu menggambarkan tentang sifat Allah. Ya, jadi yang menggambarkan dengan otaknya, membayang-bayangkan. Wat takyif. An yaqula biqalbihi. Ini makna dari takyif. Apa itu takyif? An yaqula biqalbihi aw lisanihi, yaitu dia mengatakan dengan hatinya dan atau dengan lisannya, kaifiyah sifatillah ta'ala kadza wa kadza. Sifat Allah itu seperti ini atau begini dan begitu. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah ya berlepas diri dari dua hal ini, yaitu ketika menetapkan sifat-sifat Allah sebagaimana Allah tetapkan untuk dirinya dan ditetapkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya, maka kita pun menetapkan sifat-sifat itu sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Ta'ala, tanpa menyamakan sifat itu dengan sifat makhluknya. Allah menyebutkan dalam Al-Quranul Karim, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan kekallah wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan keagungan. Kata-kata wajah, Allah menetapkan bagi dirinya wajah. Nah, kita tidak boleh dua hal ini kita lakukan. Yang pertama apa? Tamthil. Ya, mengatakan dengan hati atau lisan wajah Allah itu seperti ini. Itu tidak boleh. Atau takyif dengan lisan dan hati. Wajah Allah itu begini dan begitu. Hanya dua-duanya tidak dibenarkan. Jadi kita menetapkan Allah mempunyai wajah seperti apa wajah Allah, wallahu a'lam. Jangan pernah kita bayangkan ya dengan makhluk Allah Ta'ala. Kalaupun seorang ya datang syaitan kepadanya, kemudian membayang-bayangkan tentang Allah, ya, tentang sifat Allah, maka ketahuilah bahwasanya apa yang Anda bayangkan itu Allah Maha Suci dari itu semuanya. Nah, kadang-kadang syaitan datang kira-kira yang digambarkan oleh syaitan dalam benak manusia, dalam hati manusia. Maka yang pertama kita lakukan ta'awudz billah, ya, mohon perlindungan pada Allah dari godaan syaitan itu. Yang kedua, kalaupun itu terbayang, maka ketahuilah bahwasanya dan yakinlah bahwa Allah Maha Suci dari apa yang kita bayangkan. Ya, Allah Maha Suci dari apa yang kita khayalkan atau kita bayangkan atau yang terlintas dalam benak kita, yang terlintas dalam hati kita tentang sifat-sifat Allah, maka Allah Maha Suci dari itu semuanya, dari apa yang kita bayangkan. Nah, di sini ada disebutkan oleh para ulama tentang 5 hal ya yang wajib kita ketahui dalam hal berkaitan dengan keimanan Ahlus Sunnah wal Jamaah
dalam hal yang berkaitan dengan al-asma was sifat. Tiada nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Yang mana 5 hal ini adalah landasan mereka dalam beriman kepada Allah, yaitu sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Yang pertama, annahum yuthbituna asma Allah wa sifatihi, bahwa Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan, beriman, meyakini, mengakui ya, akan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya kama waradat fil kitab was sunnah ala zahiriha, sebagaimana yang termaktub dalam Al-Quran dan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan zahirnya ayat dan hadis itu. Ini yang pertama. Bahwa mereka tidak mentakwilkan. Jadi apa yang ada dalam ayat Quran dan hadis Nabi SAW tentang sifat Allah, mereka tetapkan itu bagi Allah. Ya. Mereka tidak mentakwilkan atau merubah makna. Kemudian yang kedua, yanfauna anha, mereka Ahlussunnah wal Jamaah menafikan dari nama-nama dan sifat-sifat Allah itu musyabahata sifatil makhluqat. Mereka menafikan nama-nama dan sifat-sifat itu dari menyerupai atau menyamakan sifat-sifat makhluk. Ya, mereka menafikan. Kalaupun nama sama, tapi hakikatnya berbeda. Allah mempunyai wajah Allah tidak sama dengan wajah manusia. Ya, pada makhluknya ada perbedaan. Wajah gajah, wajah semut, wajah kera, wajah manusia, wajah kambing, sama atau berbeda? Beda apa sama? Berbeda. Kalau pada makhluk ya yang diciptakan oleh Allah Ta'ala, kata wajah itu berbeda-beda satu dengan yang lainnya, dari satu jenis makhluk dan jenis makhluk yang lain, lah apalagi antara makhluk dengan Al-Khaliq dan Allah Ta'ala. Tentu tidak sama. Maka kita berkewajiban untuk menetapkan dan tidak menyamakan dengan sifat makhluknya. Ini poin kedua. Poin ketiga, bahwa mereka Ahlussunnah wal Jamaah la yatajawazuna ma warada fil kitab was sunnah fi itsbati asma'illah wa sifatihi. Bahwa mereka Ahlussunnah wal Jamaah tidak melampaui apa yang ada pada Quran dan Sunnah dalam hal berkaitan dengan sifat dan nama-nama Allah Ta'ala. Ya, tidak mengadakan yang lain. Apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim tentang nama dan sifatnya, dan apa yang disebutkan oleh Nabi SAW tentang nama dan sifatnya, itulah yang mereka tetapkan. Mereka tidak menambahi dan tidak menguranginya. Ya, dan tidak menguranginya. Semua mereka tetapkan sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang Allah diamkan dan Rasulnya diamkan, mereka tidak mengotak-atik. Apa yang Allah sebutkan dan disebutkan Rasulullah SAW, mereka tetapkan. Apa yang Allah diamkan, mereka diamkan. Tidak mengotak-atiknya. Ini yang ketiga. Jadi para Ahlussunnah wal Jamaah tidak melampaui Quran dan Sunnah dalam menetapkan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, ya'taqiduna anna nusus al-asma'i was sifat min al-muhkami alladhi yufhamu ma'nahu wa yufassaru, bahwasanya mereka berkeyakinan, Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya nas-nas Al-Quran dan Sunnah yang berkaitan dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah
adalah ayat-ayat yang muhkam, ya, alladzi yufhamu ma'nahu, yang dipahami maknanya dan diartikan sesuai dengan maknanya. Walaysat minal mutasyabih, dan ayat-ayat sifat nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah bukan ayat-ayat yang mutasyabih. Makanya mereka tidak seperti golongan al-mufawwidah. Ini golongan yang paling berat. Apa sih mufawwidah itu? Mufawwidah itu yaitu yang mereka menyerahkan makna satu ayat sifat atau hadis-hadis Rasulullah, mereka serahkan pada Allah Ta'ala maknanya, bukan hakikatnya. Ini perbedaannya, ya. Jadi maknanya diserahkan. Jadi kalau misalnya Allah mengatakan bahwa Allah yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka, makna tangan ini kita pasrahkan kepada Allah. Ini namanya mufawwidah. Ada yang mentakwilkan, para muawil, yakni merubah makna tangan menjadi nikmat. Ini namanya muharrifah, ya. Lain dengan mufawwidah. Bedakan antara mufawwidah dengan muharrifah. Muharrifah itu merubah makna, cuma nama tahrif diperindah dengan takwil, ya, kasih bingkai, jadi kelihatan indah. Padahal makna itu berubah dari makna yang sebenarnya. Tangan diganti dengan dirubah dengan nikmat, ya. Nah, kalau Allah mengatakan, ya, bahwa tangan Allah bal yadahu mabsutatan, dua tangan Allah terhampar untuk hamba-hambanya, apa diartikan juga dua nikmat Allah? Apa diartikan juga dua kekuasaan Allah? Siapa yang menafsirkan itu? Jadi mufawwidah adalah orang-orang yang menyerahkan makna sifat itu kepada Allah. Ya, ini mufawwidah. Jadi kalau fawwadha yufawwid. Fawwadha yufawwid artinya dia menyerahkan. Sedang tahrif yang dikenal dengan takwil itu merubah makna. Ya, mereka mengartikan makna itu tidak sesuai dengan yang semestinya. Tangan dirubah dengan kudroh, kekuasaan, atau dirubah dengan nikmat. Ini namanya apa? Tahrif namanya, bukan tafwid, bukan menyerahkan, tapi dirubah. Kalau mufawwid menyerahkan maknanya, kita tidak tahu apa maksud tangan. Itu mufawwid. Nah, jadi Ahlussunnah wal Jamaah mereka menyatakan makna, ya, setiap nama dan sifat Allah itu sesuai dengan maknanya. Tapi hakikatnya, kaifiyahnya itu kepada Allah Ta'ala, kita tidak tahu. Tapi tangan ya betul-betul tangan, wajah ya betul-betul wajah. Namun seperti apa, wallahu a'lam. Ini Ahlussunnah, para salaf soleh. Kemudian yang kelima, apakah, ini pertanyaan penting, apakah Ahlussunnah itu mufawwidah atau tidak? Jawabannya tidak. Bahwa Ahlussunnah itu yang diserahkan kepada Allah Ta'ala adalah hakikat sifat itu. Bagaimana sifat itu? Itu wallahu a'lam. Tapi kalau maknanya tetap ditetapkan, wajah ya wajah, tangannya tangan, ya, mereka tetapkan maknanya. Tapi bagaimana hakikatnya, wallahu a'lam. Itu yang diserahkan. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa Ahlussunnah salafus saleh itu mufawwidah,
Ini ada perinciannya. Apa yang dimaksud dengan mufawwid itu apa? Yang diserahkan itu apanya? Kalau mereka mengatakan menyerahkan maknanya, oh tidak. Ya. Tidak. Ahlus sunnah menetapkan makna sifat-sifat itu seperti apa adanya. Yang diserahkan adalah hakikatnya sifat itu. Bagaimananya sifat itu diserahkan kepada Allah Ta'ala karena tidak tahu. Tidak ada yang mengetahui sifat Allah itu seperti apa. Kita diwajibkan untuk apa? Mengimani sifat itu. Bukan untuk mengetahui bagaimana sifat itu. Karena apa? La yuhituna bihi ilman. Manusia tidak mungkin meliputi Allah Ta'ala dan ilmu mereka, tidak mungkin. Nah ini yang harus dipahami ya. Kalau ada orang mengatakan bahwa salaf itu tafwid, mufawwid, Anda tanya apa yang Anda maksud dengan mufawwid, salaf itu. Kalau dia mengatakan mufawwidnya adalah tafwidnya itu tafwid maknanya diserahkan pada Allah, oh tidak, Anda keliru. Makanya Imam Malik rahimahullah ketika ditanya oleh seorang yang datang pada beliau, ya Abu Abdillah, kata orang itu, Allah Ta'ala berfirman, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah yang Maha Pengasih, Pemurah, itu di atas arsy-Nya. Kaifa istawa. Yang ditanya apa? Kaifa istawa. Bagaimana Allah itu beristiwa di atas arsy-Nya. Imam Malik berdiam, berpikir, wajahnya berubah, ya. Lalu beliau mengatakan, al-istiwa maklum, yakni makna istiwa itu diketahui. Ini belum menetapkan apa enggak makna? Menetapkan apa tidak? Menetapkan makna. Ya. Wal kaif ghairu, ada dua riwayat ini. Ghairu maklum, satu riwayat ghairu ma'qul. Sedangkan bagaimana Allah beristiwa itu ghairu maklum, tidak ada yang tahu. Tapi makna istiwa ini makna yang diketahui maknanya. Kalau Anda bertanya bagaimana, ya ghairu maklum, tidak diketahui. Atau ghairu ma'qul, tak bisa dijangkau oleh akal. Itu artinya ghairu ma'qul. Wal imanu bihi wajib. Beriman kepada istiwa ini hukumnya adalah wajib. Ya. Wassualu anha atau anhu bid'ah. Anda bertanya tentang hal ini bagaimana? Ini pertanyaan bid'ah, tidak pernah ditanya oleh para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang itu diperintahkan untuk keluar dari majelis beliau. Nah, dengan ucapan Imam Malik ini mereka menuduh bahwa salaf itu mufawwidhah. Jadi jangan keliru Anda kalau mendengar membaca ini perkataan Malik yang dipakai dalil. Padahal yang diserahkan oleh Imam Malik itu adalah kaif. Ya. Bagaimana? Ya tidak tahu. Tak bisa diotak-atik dengan akal. Tapi kalau maknanya maklum. Ya. Makna istiwa maklum. Diketahui maknanya. Dari bahasa. Kalau Anda tanya bagaimana, ghairu ma'qul, tak bisa dicapai oleh akal. Wal imanu bihi wajib, mengimani adalah wajib hukumnya. Nah makanya para ulama mengatakan perkataan Imam Malik ini lakukanlah pada semua sifat Allah. Ditanya tentang tangan, yakni maknanya maklum, kaif tak tahu, bagaimana wallahu a'lam. Beriman kepada sifat ini wajib. Ya. Beriman pada sifat ini wajib. Jadi jalankan perkataan Imam Malik ini pada semua sifat-sifat Allah Ta'ala. Kalau ditanya kaif, tak tahu. Kalau maknanya maklum, tidak tahu. Tapi bagaimana? Allah. Jadi para salaf itu mentafwid apa? Hakikatnya, kaifiyahnya, bukan maknanya.
Bukan maknanya diserahkan pada Allah Ta'ala, tidak. Mereka menetapkan maknanya. Tapi bagaimana itu diserahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini di antara hal-hal penting kalau seorang yang mungkin ditanya ya oleh ada orang-orang yang bertanya entah dari ahlul kalam atau yang lainnya, ya harus kita bisa untuk menjawab. Baik, kita lanjutkan. Wa nu'minu bintifai kulli ma nafahu Allah. Dan kami Ahlus Sunnah wal Jamaah beriman bintifai kulli ma nafahu Allah an nafsihi, bahwa semua yang Allah nafikan dari dirinya itu benar-benar tidak ada. Apa yang Allah tiadakan dari dirinya betul-betul tidak ada pada Allah. Contohnya apa? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah itu tidak ngantuk dan tidak tidur. Allah menafikan apa ini? Sifat ngantuk dan tidur Allah menafikan. Meniadakan artinya dari dirinya sifat ngantuk dan tidur. Maka kita beriman bahwa betul-betul Allah itu tidak ngantuk dan tidak tidur. Wa nu'minu bintifai kulli ma nafahu Allah an nafsihi aw nafahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau yang dinafikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dinafikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita pun ikut menafikannya. Inna Allah la yanam wa la yanbaghi lahu an yanam. Sungguhnya Allah tidak tidur, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak sepatutnya Allah itu tidur. Beliau menafikan juga, sebagaimana Al-Quran menafikan. Maka kita pun berkewajiban menafikan sifat tidur itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa anna dzalikan nafya, dan ketika kita menafikan sifat tersebut, yatadhammanu, ini mengandung isbatan li kamali diddihi, mengandung apa? Menetapkan kesempurnaan lawan dari sifat yang dinafikan. Allah menafikan dari dirinya sifat kezaliman. Ya. Wa ma rabbuka bidzallamin lil abid. Dan tidaklah Tuhanmu itu menzalimi para hambanya. Allah menafikan apa? Kezaliman dari dirinya. Artinya Allah tidak berbuat zalim. Apa makna dibalik Allah menafikan dari dirinya akan sifat kezaliman? Maknanya lawan dari kezaliman. Allah memiliki kesempurnaan pada makna lawan dari kezaliman. Apa lawan kezaliman? Keadilan. Menunjukkan bahwa Allah itu maha sempurna dalam keadilan. Bukan sekadar menafikan kezaliman, bukan sekadar menafikan ngantuk dan tidur, tetapi dibalik menafikan ngantuk dan tidur itu menetapkan kesempurnaan maha hidup Allah Ta'ala. Menetapkanlah lawannya, kesempurnaanlah lawannya. Makanya beliau mengatakan sini, wa nu'minu bintifai kulli ma nafallahu anhu an rasulihi an nafsihi aw nafahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa anna dzalika nafya yatadammanu, dan bahwasanya penafian itu mengandung penetapan, isbat, mengandung penetapan likamali diddihi, mengandung penetapan kesempurnaan lawan dari sifat yang dinafikan. Mengandung apa? Kesempurnaan lawan dari sifat yang dinafikan. Sifat yang dinafikan apa? Kezaliman. Berarti Allah menetapkan lawan dari kezaliman itu keadilan. Allah maha sempurna dalam keadilan. Makanya di hari kiamat kelak, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu. Karena keadilannya. Barang siapa berbuat satu kebaikan ditunjukkan. Barang siapa berbuat satu keburukan akan diperlihatkan. Tidak ada satupun yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan binatang-binatang pun dibangkitkan oleh Allah Ta'ala di hari kiamat kelak.
Kambing yang bertanduk di dunia pernah menanduk kambing yang tidak bertanduk, itu nanti dibalas oleh kambing yang tidak bertanduk, menanduk kambing yang bertanduk yang pernah menanduknya di dunia. Ini dalam rangka apa? Keadilan Allah Ta'ala. Allah Maha Adil. Jadi binatang dibangkitkan untuk apa? Untuk kisos. Bukan untuk dihitung. Karena binatang tidak diwajibkan sholat 5 waktu. Ya. Kambing tak wajib sholat 5 waktu. Yang wajib itu manusia. Lah terus untuk apa dibangkitkan? Wa idzal wuhusyu husyirat. Dan apabila binatang-binatang itu dikumpulkan semuanya, itu menunjukkan dalil tentang dibangkitnya binatang di hari kiamat. Untuk apa? Untuk dikisos. Setelah dikisos semua binatang-binatang itu, kemudian Allah menjadikan mereka apa? Turab apa? Debu, tanah. Ketika orang kafir melihat binatang-binatang yang dibangkitkan oleh Allah Ta'ala, setelah kisos mereka dijadikan tanah, maka orang kafir ketika melihat azab Allah Ta'ala dan melihat binatang-binatang itu jadi apa namanya, jadi tanah, kata mereka, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Mereka pun berangan-angan seandainya mereka dijadikan seperti binatang, jadi debu, jadi tanah. Itu angan-angan orang kafir. Kapan mereka mengatakan itu? Setelah melihat binatang-binatang itu dijadikan tanah oleh Allah Ta'ala. Tayyib. Wa anna dhalika an-nafya yatadammanu itsbatan likamali diddihi wa naskutu amma sakatallahu anhu wa rasuluhu. Dan kita diam, tidak melampaui apa yang Allah diamkan. Ya. Kita diam kepada apa yang Allah diamkan dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Tidak usah diotak-atik, tidak usah mengadakan sesuatu yang Allah tidak pernah mengadakan hal tersebut. Ya. Dan kita diam terhadap apa yang Allah diam. Allah tidak bicara, tidak usah dibicarakan. Rasulullah SAW tidak berbicara tentang sesuatu, ya diamkan. Dan sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah Ta'ala. Jangan kita berbicara dengan semaunya kita. Kemudian kata al-muallif, sudah masuk waktu ya? Belum? Kemudian kata beliau rahimahullah, wa nara anna as-sayra ala hadha at-tariqi fardun la budda minhu. Ya, wa nara, dan kami berpandangan, kami melihat anna as-sayra ala hadha at-tariq, bahwa berjalan di atas jalan ini, yaitu menetapkan sifat-sifat Allah, ya, sebagaimana Allah sifatkan pada dirinya dalam Al-Quran dan hadis Nabi, dan disifatkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya, kita harus menetapkannya. Apa yang dinafikan, kita nafikannya. Apa yang Allah diam, kita diamkan. Ya, ini adalah berjalan di atas jalan ini fardun la budda minhu, sesuatu yang wajib, yang harus. Tidak boleh tidak. La budda minhu artinya tidak boleh tidak. Itu terjemahan bahasa Indonesianya. Yang belum tahu tulis. Si fardun la budda minhu, satu kewajiban yang tidak boleh tidak, harus dilakukan. Wa dzalika li anna ma athbatahu Allah li nafsihi aw nafahu anha. Wa dzalika, karena yang demikian itu karena ma asbatahu Allah li nafsihi, apa-apa yang Allah sifatkan tentang dirinya, au nafahu anha, atau Allah nafikan dari dirinya subhanahu wa ta'ala, fahuwa khobarun, ini semua adalah berupa berita. Semua yang Allah tetapkan pada dirinya, yang Allah nafikan dari dirinya, ini semua adalah berita. Fahuwa khobar. Akhbarallahu bihi an nafsi, Allah memberitahukan kepada hamba-hambanya tentang dirinya.
Wa huwa subhanahu a'lamu bi nafsihi, dan Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui tentang dirinya. Allah lebih mengetahui tentang dirinya. Allah mengatakan Allah punya tangan, enggak. Bukan itu maksudnya. Nah, kalau ada orang dia punya rumah, di rumah saya ada pohon korma. Oh enggak, itu tiang kok yang ditanam. Namun kira-kira ada orang punya pohon korma di rumahnya, dia beritahukan pada orang lain, aku punya pohon korma di rumahku. Alah enggak, itu hanya tiang yang ditanam. Kira-kira ngamuk enggak? Anda memberitahukan tentang rumah Anda. Di rumah saya itu ada 3 kamar. Allah paling 2 tok. Kamplang. Jadi Allah memberitahukan tentang dirinya. Allah punya wajah, Allah punya tangan, Allah punya sifat-sifat yang sempurna itu. Dibilang enggak, itu maksudnya begini, maksudnya begitu. Kan aneh. Makanya ini berita, fahuwa khabarun akhbarallahu an nafsihi, akhbarallahu bihi an nafsihi. Allah beritahukan, dan berita ini tentang dirinya. Wa huwa subhanahu a'lamu bi nafsihi, dan Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui tentang dirinya. Wa asdaqu qilan, dan Allah asdaq, lebih jujur dalam berbicara. Allah lu maju yang paling jujur perkataannya. Wa ahsan haditsan, dan ucapan-ucapan yang terbaik. Wal ibadu la yuhituna bihi ilman, sedangkan para hamba itu tidak meliputi, ilmu mereka tidak sampai kepada Allah Ta'ala. Ya, kok Allah Ta'ala di balik tembok ini kita tidak tahu. Tidak usah yang jauh-jauh tentang sifat Allah. Dalam diri kita, sesuatu yang berada bersama kita, makan bersama kita, tidur bersama kita, berjalan bersama kita, kita dimanapun dia ikuti, ya, itu kita tidak tahu. Tentang apa kira-kira? Tentang roh yang ada dalam diri kita, bersama kita dimanapun kita berada. Itu roh bersama kita. Allah berfirman, wa yas'alunaka 'anir ruh, dan mereka bertanya pada engkau wahai Muhammad tentang ruh. Qulir ruh min amri rabbi, katakanlah bahwa ruh itu urusan Tuhanku, urusan Rabbku. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, kamu tidak diberi ilmu kecuali sedikit. Jadi kalau tentang sesuatu yang ada dalam diri kita, itu kita tidak mengetahui, terus bagaimana dengan Allah Ta'ala? Kok mau nimbrung ke sana? Punya tangan? Tidak punya. Itu artinya kekuasaan, itu artinya nikmat. Allah mengatakan punya wajah? Tidak, bukan wajah maksudnya, itu artinya zatnya. Nah ini termasuk bagian dari apa? Qillatul adab kepada Allah Ta'ala, adab yang buruk pada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan begini, diartikan pada yang lainnya. Makanya Ahlussunnah wal Jamaah, manhaj mereka adalah, metode mereka dalam hal ini, beriman kepada Allah dan seluruh sifat-sifat yang Allah beritahukan pada kita tetapkan dan menafikannya. Apa yang Allah nafikan dari dirinya atau yang ditetapkan dan dinafikan oleh Rasulullah SAW, kita tetapkan, yang dinafikan kita nafikan. Dan tidak menyamakan dengan sifat makhluknya, atau menggambarkan seperti apa, atau memalingkan maknanya, atau menafikannya. Ini metode Ahlussunnah wal Jamaah dalam al-asma was sifat. Adhanis. Baik, kita tambah sedikit biar selesai faqra ini, insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita pindah ke yang berikutnya. Wa ma athbatahu lahu rasuluhu, dan apa-apa yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW bagi Allah Ta'ala, lahu yani lillah, au nafahu anhu, atau apa yang dinafikan oleh Rasulullah SAW dari Allah Ta'ala, anhu anillah, fahuwa khabarun, itu juga merupakan berita. Akhbar bihi anhu, Rasulullah SAW memberitahukan kepada kita tentang hal tersebut. Wa huwa a'lamu bin nasi wa huwa a'lamun nasi bi rabbih, dan beliau Nabi SAW a'lamun nas, manusia yang paling mengetahui tentang Tuhannya, tentang Allah Ta'ala, yaitu Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Wa ansah lil khalqi. Dan beliau adalah orang yang paling ansah. Ansah itu paling jujur, paling menginginkan kebaikan bagi hamba-hamba Allah ini. Ya. Wa asdaquhum wa afsahuhum. Dan beliau adalah orang yang paling jujur dan orang yang paling fasih dalam menyampaikan risalah Allah Ta'ala. Itu Nabi SAW. Fa fi kalamillahi ta'ala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, maka pada kalam Allah dan kalam Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, kamalul ilmi adalah ilmu yang sempurna. Wasidqi ay wa kamalul sidqi, dan kejujuran yang sempurna. Wal bayan, dan kesempurnaan dalam penjelasan. Itu dalam kalam Allah dan kalam Rasulnya. Ilmu, kejujuran, dan keterangan, penjelasan. Fala udhra fi raddihi au taraddudi fi qabulihi, maka tidak ada alasan, la udhur, untuk menolaknya. Kita tidak bisa menolak perkataan Allah dan Rasulnya, tidak bisa ditolak. Kita tidak punya alasan untuk menolaknya atau meragukannya, atau taraddud. Ya, taraddud ini syak waraib, atau meragukannya fi qabulihi, dalam menerima perkataan Allah dan Rasulnya. Karena yang paling sempurna, paling jujur, paling mengetahui, paling memberikan penjelasan, yaitu kalam Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang yang berpegang pada dua kalam ini, Quran dan Sunnah, maka dia akan selamat. Nah, ini kajian kita pada kesempatan yang baik ini. Saya kira cukup, tidak usah diperpanjang. Aku qouli hadza wa jazakumullahu khairan. Untuk minggu Kamis depan insyaallah itu tidak ada kajian, ya. Maksudnya kajian saya, tapi mungkin diganti oleh yang lainnya untuk Kamis depan. Karena insyaallah kami akan keluar kota. Aku qouli hadza subhanallahi bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina wa ala alihi ajmain. Walhamdulillahil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.